Balik kita ke ayat tadi. Di antara makna hafizat lil ghaib adalah hifzus sir, menjaga rahasia rumah tangga. Nah, ini sekarang yang tidak terjaga dengan media sosial. Kadang kamar bervideoan bagai. Ada lo video di medsos itu yang kadangnya bagalui jo lakinya dalam kamar memasukkan pulau. Orang Islam jo tu. Bagaluinya suami istri dalam kamar ditayangkan ke hadapan orang banyak. Ada pula terkadang dia tampilkan dia dengan temannya, kemudian suaminya disuruh melihat orang lain, padahal menceritakan bentuk tubuh wanita lain saja kepada suami kita tidak dibenarkan. Aku ndak juga gambar-gambar bapa calian. Makanya di era medsos kini pelanggaran itu sudah sangat banyak kalau kita lihat dari sisi adat, adab dan akhlak Islamiyah. Bukan hanya sekedar bercarut saja. Sudah lama ulama gelisah tentang itu, walaupun kini nanti heboh-hebohkan. Sudah lama. Makanya semenjak 2017 dahulu MUI sudah mengeluarkan fatwa. Kita lihat fatwa MUI nomor 24 2017. Judulnya kalau tidak salah, adab bermuamalat dalam media sosial. Tidak salah ada. Ya, nomor 24 2017. Hukum dan pedoman bermuamalat melalui media sosial. Bisa lihat kan? Nih. Jangan dikatakan ulama lalai pula. Nih. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Bermuamalah berinteraksi. Sudah lama. Sini jelas yang dikatakan bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas, meliputi pembuatan, produksi, penyebaran, distribusi, akses, konsumsi dan penggunaan informasi dan komunikasi. Dijelaskan di sini. Media sosial adalah media elektronik yang digunakan untuk partisipasi, berbagi dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual dan bentuk lainnya. Apa yang diminta oleh Majelis Ulama di sini? Media sosial dapat dipergunakan sarana untuk menjalin silaturahmi. Iya. Nah, jelas
Tentu bisa. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu harus diperhatikan konten informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. Ada yang benar, ada yang salah. Konten informasi yang baik belum tentu benar. Ada baik tapi belum tentu benar. Ada yang elok tapi belum tentu benar. Bisa jadi informasi itu membuat orang jadi keliru. Konten informasi yang benar belum tentu bermanfaat, dan benar belum tentulah bermanfaat. Orang laki-laki mencium bininya, benar dah? Benar. Tapi ditayang ke orang banyak, agunonya. Untuk apa gunanya? Menunjuk awak mesra ke orang. Tidak ada gunanya. Bahkan menimbulkan mudarat karena memancing orang lain yang belum tentu juga mengerti. Bisa jadi disalahgunakan hal seperti itu. Nah, begitu juga yang bermanfaat belum tentu cocok pula untuk disampaikan karena publik. Nah, itulah dia. Jadi karena itu harus kita menjaga adab dan akhlak. Sudah rasanya sudah berbagai aspek dijangkau di dalam petunjuk ulama. Cuma persoalannya selama itu tak namuh batanyo, menunggu saja. Itu pun setelah disampaikan tak tanggung pula yang ingin melawan kepada arahan. Jadi termasuklah dalam makna hafizat lil ghaib, hafizat li asrar az-zawji, menjaga rahasia rumah tangga. Cerita awak dengan pasangan awak, cukuplah awak senang tahu. Tak usah orang satu lo tahu. Kemudian lanjutkan, wanita yang memiliki karakter seperti itulah yang disebut dengan wanita salihah. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat ada tafsir Al-Imam Al-Baghawi memuat hadis ini. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita, imra'atun, adalah seorang perempuan, in nazarta ilaiha, jika engkau melihat kepadanya, memandangnya, sarratka, membuat kamu bahagia. Menyenangkan engkau. Nah, berarti di sini wanita dituntut untuk berpenampilan rapi, bersih, menarik. Untuk siapa? Untuk orang yang halal memandangnya. Bukan untuk orang yang tidak halal memandang, rapi, menarik. Kemudian kata Nabi SAW, wa in amartaha ata'atka, jika engkau perintah dia untuk melakukan sesuatu, ia taat kepadamu.
Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha, dan apabila engkau tidak berada di sisinya, ghaib darinya, artinya kamu tidak bersamanya, hafizatka, ia memeliharamu. Apa bentuk memeliharamu itu, setia kepadamu itu? Yang pertama, menjaga hartanya. Dia tidak hambur-hamburkan. Memelihara apa yang kau titipkan kepadanya. Wa nafsiha, dan menjaga dirinya, dia tidak berkhianat kepadamu. Dia setia kepada. Kemudian Nabi SAW membaca ayat surah An-Nisa ini. Thumma tala, dan beliau membaca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din ila akhiril ayat. Jadi Nabi menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan siapa sebenarnya wanita salihat yang merupakan khairun nisa, sebaik-baik wanita. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Kenapa wanita mesti qanitat? Kenapa wanita mesti hafizat lil ghaib? Kan begitu? Karakter salihat dalam ayat ini qanitat, patuh. Hafizat lil ghaib, menjaga suaminya, dirinya di saat suaminya tidak ada bersamanya. Disebabkan apa? Bima hafizallah. Bima hafizallah. Ay yahfazna Allah fi ta'ah. Ay yahfazna Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kan Allah telah memelihara mereka, menjaga mereka. Dengan apa? Allah telah berpesan kepada para suami agar menunaikan hak para wanita ini. Jadi ingat, sebagian orang kan berfikirnya, kalau mak ada laki-laki saya, wa suruh patuh, wa suruh taat. Oh, kaji untuk laki-laki yang ketujuh. Nah, ayat ini sudah menjawab bahwa wahai para wanita, kamu menjadi qanitat, wanita yang taat, patuh. Hafizat lil ghaib, menjaga dirimu, setia di saat suami tidak berada bersamamu. Itu bukan semata-mata karena untuk suamimu, tapi sebagai apa? Sebagai rasa syukurmu kepada Allah yang telah menjagamu. Bagaimana Allah menjagamu? Allah memberikan kewajiban kepada suamimu untuk menunaikan tugasnya terhadapmu. Gitu. Berbeda kan kalau orang bicara filosofis gitu ya. Kenapa sebagian wanita enggan ketika disuruh begitu? Lama laki-laki saja. Apa tuh laginya? Tetapi Al-Quran tidak begitu mengajak kita berfikir. Al-Quran mengatakan apa? Kamu menjaga dirimu, kamu patuh dan taat, itu kamu lakukan karena apa? Karena kamu dijaga oleh Allah. Jadi itu bagian dari syukurmu kepada Khalikmu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Allah menjaga kami? Tentu begitu jadinya. Menjaga kamu dengan apa? Dengan memerintahkan suami, dengan menetapkan kewajiban kepada suamimu agar mereka menafkahimu, menjagamu dan mendidikmu semuanya. Artinya apa? Ketaatan kepada suami, loyalitas, kesetiaan kepada suami bukan sebenarnya semata-mata karena suami itu, tetapi karena apa? Karena Allah telah memberikan nikmat pemeliharaan terhadapmu. Nah, begitu cara berpikir. Nah, kalau begitu kita
tidak akan dibenturkan oleh pemikiran mengatakan ini diskriminatif, kelamak dan laki-laki saja. Padahal Allah telah jelaskan, kamu jadi qanitah, jadi orang yang taat, kamu menjadi orang yang menjaga diri. Pada hakikatnya penyebab asalnya, penyebab utamanya bima hafizallah, disebabkan apa yang telah dipelihara oleh Allah untuk kamu. Apa itu? Isa. Allah telah berwasiat, Allah telah berpesan kepada laki-laki, kepada wali, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah telah berpesan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya dengan aturan itulah Allah menjagamu, wahai para wanita. Dengan ketentuan-ketentuan tugas dan tanggung jawab yang telah dibuat oleh Allah, itulah Allah menjagamu, wahai para wanita. Dengan alasan itulah pantas kalau Allah menyuruh kamu untuk apa? Menjadi patuh dan menjaga diri. Nah, kalau Allah yang memerintahkan kita karena anugerahnya, apa keberatan kita lagi sebagai mukminah, sebagai wanita yang beriman? Tidak ada. Jadi kenapa orang menjadi menyerang petunjuk berumah tangga dalam Islam, dianggap menjadikan wanita sebagai strata 2 atau kelas 2 dalam sosial, dalam pergaulan sosial, karena mereka tidak faham landasannya. Berarti intinya apa? Ketaatan wanita dan kesetiaan wanita pada hakikatnya bukan karena semata suami, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuntun para suami untuk apa? Untuk menjalankan tugas yang dibebankan ke pundak mereka. Itu alasan taatnya, itu alasan setianya. Nah, sebagai makhluk Allah, tak maukah? Tak mungkin. Jadi akhirnya kita bertemu alasan yang hakiki kenapa wanita disuruh untuk taat dan menjaga diri.